Hai guys, aku punya banyak request membuat video mengenai grid system. Ya, grid system. Jadi buat kalian yang ngerasa layout website kalian itu masih terasa berantakan, sulit membuatnya menjadi responsif, mungkin grid system ini bisa menjadi solusi buat kalian. So, di video kali ini kita akan bahas mengenai grid system. Oke, langsung saja, let's go! Alright everybody, sebelum kita bahas lebih detail mengenai grid pada web design, alangkah baiknya kita cari tahu dulu apa itu grid. Grid adalah struktur yang terdiri dari garis-garis secara vertikal maupun horizontal dan membentuk gabungan antara kedua garis tersebut. Sederhananya, kalian bisa temui grid ini pada kolom dan baris yang ada pada program aplikasi Microsoft Excel. Tapi di dalam dunia desain grafis, grid ini digunakan sebagai alat bantu untuk membuat layout ataupun membuat suatu desain. Tujuannya untuk membuat desainnya itu terlihat lebih rapi dan juga lebih konsisten. Begitu pula dengan dunia web design, grid ini digunakan untuk melayout suatu halaman website, menyusun dan juga meletakkan konten dengan baik dari mulai typography, images, ataupun elemen-elemen lainnya ke halaman website kita supaya terlihat lebih rapi gitu dan juga konsisten. Sehingga dengan begitu kita bisa mendapatkan user experience yang baik karena salah satu aspek pembentuk user experience yang baik adalah layout yang baik pula. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, apakah penggunaan grid system ini untuk melayout suatu halaman website itu wajib? Kalau menurut saya itu penting banget dan bahkan bisa dibilang wajib. Karena jika seandainya kalian nih nggak pakai grid system ini untuk melihat suatu halaman website, bisa jadi website kalian itu akan menjadi berantakan, nggak konsisten, dan bahkan bisa dibilang ataupun seandainya jika kalian bisa melayout suatu halaman website dengan rapi gitu tanpa menggunakan grid ini, pasti memerlukan effort yang jauh lebih susah dibanding teman-teman menggunakan grid system ini. Percayalah. Di dalam dunia desain grafis, grid boleh memiliki banyak kolom dan juga baris. Tapi bedanya, di dalam dunia web design, umumnya hanya boleh memiliki 12 kolom atau 12 garis secara vertikal. Ya mungkin nanti kita akan bahas jauh lebih detail, tapi mungkin di sini aku akan simpulkan dulu sedikit mengenai fungsi dari grid system ini, supaya nantinya teman-teman punya pemahaman yang kuat, mengapa teman-teman harus belajar mengenai grid system ini untuk melayout suatu halaman website. Oke, jadi yang pertama, itu sebagai fondasi atau struktur layout dari halaman website kita. Lalu yang kedua itu dapat memudahkan kita dalam mengelompokkan atau meletakkan suatu elemen di halaman website kita nantinya. Dengan begitu, kita dapat dengan mudah menerapkan responsif ke halaman website kita dengan konten yang jauh lebih rapi dan juga konsisten. Lalu yang keempat, itu dapat memudahkan kita juga dalam berkolaborasi antara UI designer dengan front-end developer. Contohnya, jika seorang UI designer itu menggunakan tools Adobe XD untuk membuat web design, di mana di dalamnya juga sudah memiliki yang namanya grid system. Sehingga dengan begitu, front-end developer juga dapat mudah men-slicing desain atau menerjemahkan desain yang tadinya dibuat oleh seorang UI designer ke dalam bentuk website yang sesungguhnya. Dan tentunya masih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan grid system ini untuk melayout suatu halaman website. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kita untuk membuat grid di halaman website kita? Oh ya, di sini kita akan gunakan grid system yang ada pada Bootstrap versi 5 sebagai praktis penggunaan gridnya ya. Tapi sebelum kita benar-benar membuat grid yang ada pada Bootstrap versi 5, ada beberapa istilah yang harus teman-teman ketahui dulu supaya teman-teman nantinya lebih mudah dalam membuat grid system ini. Istilah pertama yang harus teman-teman ketahui itu ada yang namanya kontainer. Dari namanya, harusnya teman-teman udah bisa nebak kontainer ini apa. Yaps, kontainer ini adalah wadah. Jadi kontainer ini bisa diibaratkan sebagai wadah tempat menyimpan grid atau konten kita nantinya. Ada dua macam kontainer di Bootstrap versi 5, itu ada kontainer biasa dan ada yang namanya kontainer fluid. Apakah perbedaan dari kedua kontainer ini? Mari kita coba lihat aja di ilustrasinya ya. Misalkan di web browser kita akan membuat sebuah konten di halaman website kita. Nah, teman-teman harus bungkus atau simpan konten teman-teman itu ke dalam suatu kontainer. Teman-teman bisa gunakan yang pertama itu kontainer fluid, di mana kontainernya atau wadahnya dia akan memenuhi web browsernya. Lalu yang kedua itu ada yang namanya kontainer biasa, di mana kalau kontainer biasa ini lebih kecil dibanding dengan kontainer fluid tadi. Dia akan berada di tengah-tengah dan akan menyisakan space di kanan dan kirinya. Atau kalau di dunia desain grafis itu dinamakan dengan white space. Atau juga bisa dinamakan dengan sebuah margin. Dan marginnya itu kurang lebih 30 pixel ya, 15 pixel sebelah kanan dan 15 pixel sebelah kiri. Itu mengenai kontainer. Lalu istilah yang kedua itu ada yang namanya column atau kolom. Nah, jadi kolom ini merupakan suatu garis secara vertikal dan umumnya kebanyakan web design itu menggunakan 12 kolom. Nah, itu kurang lebih mengenai kolom. Lalu selanjutnya istilah yang ketiga itu ada yang namanya row atau baris. Jadi kalau kolom itu garis secara vertikal,
Kalau row itu garis secara horizontal. Dan gabungan antara kedua garis ini, di sanalah tempat kita menyimpan atau meletakkan sebuah konten nantinya. Dan kolom ini teman-teman bisa bagi ke dalam beberapa bagian seperti ini ya, tinggal hitung aja teman-teman mau bagi menjadi berapa kolom. Nah, sederhananya seperti itu. Lalu istilah selanjutnya itu ada yang namanya gutter dan juga margin. Apa itu gutter dan juga margin? Nah, kalau kita lihat di web browser lagi, di sini kita punya 12 kolom, di mana jarak antara kolomnya itulah yang dinamakan dengan gutter. Lalu selanjutnya apa yang disebut dengan margin? Nah, margin itu adalah space yang ada di sebelah kanan dan kirinya, atau yang biasa disebut dengan white space. Nah, itulah yang dinamakan dengan margin. Lalu istilah yang selanjutnya itu ada yang namanya offset. Jadi offset ini kalau diterjemahkan itu menyeimbangkan lah ya. Misalnya kalau kita ilustrasikan, di sini kita punya 12 kolom, di mana 12 kolom ini kita akan bagi menjadi 2 buah kolom. Yaitu gampang aja ya, kita bagi menjadi 6 kolom sebelah kanan dan 6 kolom sebelah kiri. Tapi ada suatu kondisi di mana teman-teman ingin membuat sebuah kolom, tapi kolomnya itu berada di tengah-tengah. Nah itu teman-teman harus lewat ya 2 kolom di sebelah kiri di sini. Nah, itulah yang dinamakan dengan offset, atau istilah kita untuk melewati beberapa kolom di sebelah kiri. Kalau istilah yang selanjutnya itu ada yang namanya nesting grid, atau grid bersarang. Nah, kalau kita ilustrasikan kurang lebih seperti ini. Di sini kita punya 12 kolom, di mana di sini kita kolomnya akan bagi menjadi 2 buah kolom, 6 kolom di sebelah kiri dan 6 kolom di sebelah kanan. Nah, di sini juga kita bisa membuat kolom lagi di dalam kolomnya. Nah, menjadi seperti ini. Nah, itu bisa aja ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan nesting grid atau grid bersarang. Kalau istilah yang terakhir, itu ada yang namanya responsive breakpoints. Jadi, responsive breakpoint ini adalah titik di mana layout halaman website kita akan berubah pada kondisi layar tertentu. Tapi pemahaman mengenai responsive breakpoint ini akan aku buatkan di video berikutnya, supaya video kali ini nggak terlalu panjang. Nah, mungkin istilah inilah yang harus teman-teman ketahui dulu sebelum kita bisa membuat grid system nantinya. Nah, jadi jika teman-teman udah paham istilah-istilah ini, mari kita mulai membuat suatu layout menggunakan grid system. Oke, let's go! Oke teman-teman semua, di sini kita akan langsung praktik membuat layout suatu halaman website menggunakan grid system yang ada pada Bootstrap versi 5. Dan di sini aku udah siapkan template HTML sederhana, di mana di sini aku udah terkoneksi dengan Bootstrap CSS-nya secara online dan juga JavaScript Bootstrap-nya secara online juga. Aku juga udah buatkan desain wireframe, jadi seolah-olah kita sedang berkolaborasi dengan UI dan UX designer dan juga front-end developer, di mana UI dan UX designer lah yang membuat perancangan tampilan desain website kita, dan kita seorang front-end developer harus mampu menerjemahkan desain yang udah kita buat ke dalam coding yang menjadi website kita sesungguhnya. Dan di sini seorang UI dan UX designer juga, mereka menerapkan konsep yang namanya grid. Jadi jika kalau kita lihat atau kita tampilkan grid yang ada pada Adobe XD-nya, kita akan bahas bagian yang pertama dulu, di mana seorang UI dan UX designer mereka membuat sebuah container fluid, di mana kontainer ini adalah sebagai wadah untuk menyimpan konten-konten kita nantinya. Di mana kontainernya ini, dia akan memenuhi layar dari web browsernya. Dan juga kalau kita lihat di sini, kontennya itu berada di tengah-tengah. Itu artinya, mereka juga menggunakan kontainer biasa di tengah ini, supaya kontennya itu berada di tengah-tengah. Jadi di sini kita punya sebuah kontainer fluid, di mana di dalamnya ada kontainer biasa. Dan di sini juga mereka menambahkan padding Y, ya, padding atas dan bawahnya. Di layout ini mereka memiliki jarak antara atas dan juga bawahnya. Dan konten yang pertama di sini ada yang namanya heading, di mana di sini kita akan buat sebuah row, di mana row-nya memiliki 12 kolom. Lalu konten di bawahnya kita akan buat satu row lagi, di mana row-nya kita akan bagi menjadi 2 bagian, di mana bagian yang pertama, yang di sebelah kiri, itu memiliki 6 kolom, dan yang sebelah kanan itu memiliki 5 kolom. Dan teman-teman harus ingat, kolom yang di sebelah kanan ini dia offset 1 kolom. Nah, kurang lebih ini adalah layout sederhana yang udah dibuatkan oleh seorang UX designer atau UI designer. Bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan layout ini ke dalam grid system yang ada pada Bootstrap versi 5. Jadi teman-teman boleh buka dulu Visual Studio Code-nya. Nah, di sini yang akan pertama kali kita buat adalah sebuah container fluid. Dimana di dalam container fluidnya kita akan buat sebuah container biasa supaya kontennya nantinya itu berada di tengah-tengah. Lalu kita akan buat konten yang pertama yaitu heading. Pertama kita akan buat sebuah row, di mana di dalam row-nya kita akan buat 12 kolom. Seperti ini. Lalu di dalamnya, baru kita akan menempatkan kontennya. Kita pakai H1 saja ya. Untuk tulisannya teman-teman boleh copy saja dari Adobe XD-nya supaya sama. Kita paste di sini. Dan supaya tulisannya berada di tengah-tengah, itu gampang aja. Teman-teman tinggal kasih kelas di H1-nya, text center. Dan jika kita lihat di desain juga, kontainernya memiliki background ya. Kita akan copy saja kode warnanya di sini, dan kontainer fluidnya kita kasih inline CSS saja, supaya memiliki background color.
seperti ini ya. Kalau kita coba save dan kita coba refresh hasilnya di web browser, nah maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan jika kita lihat desain yang ada di Adobe XD, di mana kontainernya ini memiliki padding atas dan bawahnya, sehingga memiliki jarak antara atas dan juga bawahnya. Itu gampang aja, teman-teman tinggal kasih padding aja di kontainernya. PY untuk atas bawah, kita kasih mungkin 5 aja ya. Kita coba save, kita coba refresh hasilnya di web browser, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan buat konten yang kedua, itu konten yang ada di bawahnya ya. Kita akan buat menggunakan sebuah row. Kita akan buat row baru di sini, di mana di dalam row-nya kita mempunyai 2 buah kolom. Kolom yang pertama itu yang sebelah kiri, kita akan membuat 6 kolom. Seperti ini. Untuk tulisannya mungkin kita copy saja dari desainnya ya. Kita paste di sini. Oh ya, kita toggle wrap dulu. Selanjutnya kita akan buat kolom yang kedua. Berisi 5 kolom. Untuk tulisannya kita copy juga. Kita paste di sini. Dan teman-teman harus ingat, kolom yang kedua ini dia offset 1 kolom ya. Kalau kita aktifkan grid-nya, nah di sini dia melewati 1 kolom. Otomatis teman-teman tinggal kasih kelas saja yang namanya offset 1. 1 di sini maksudnya 1 kolom. Kalau kita coba save dan kita coba refresh hasilnya di web browser, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oh ya, kalau kita lihat di Adobe XD, konten yang pertama itu rata kanan ya. Teman-teman gampang aja, tinggal kasih kelas saja di konten yang pertama atau di kolom yang pertama, itu text N. Seperti ini. Kita coba save, kita coba refresh, maka tampilannya akan sama persis seperti yang ada di desain Adobe XD. Oke, lalu yang selanjutnya di sini kita akan membuat konten yang kedua, di mana di sini ada yang namanya My Gallery ya. Pertama, di sini kita akan buat sebuah container fluid juga untuk membuat sebuah wadahnya. Di mana di dalam kontainer fluidnya kita akan buat sebuah kontainer biasa supaya nanti kontennya itu berada di tengah-tengah dan menyisakan ruang di kiri dan juga kanannya. Lalu selanjutnya kita akan buat row yang pertama untuk menyimpan header My Gallery-nya ya. Teman-teman bisa buat sebuah row di mana di dalamnya kita akan buat 12 kolom. Seperti ini ya. Di sini kita akan isi dengan H1. Untuk tulisannya kita samakan saja My Gallery. Lalu di bawahnya kita buat sebuah paragraf. Untuk tulisan di bawahnya kita copy saja ya. Kita paste supaya sama. Supaya tulisannya berada di tengah-tengah, itu kita kasih kelas yang namanya text center. Supaya dia memiliki padding atas dan bawah, teman-teman tinggal kasih kelas saja PY5. Supaya dia memiliki padding atas dan bawah yang sama. Kalau kita coba save dulu dan kita coba refresh di web browser, nah maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kalau kita lihat lagi desainnya di Adobe XD, di mana di sini kita punya 6 buah kolom. Jadi yang awalnya tadinya 12 kolom dibagi menjadi 6 kolom. Yaitu 12 dibagi 2, berarti masing-masing mempunyai 2 buah kolom. Nah, itu gampang aja. Oh ya, sebelumnya di sini aku udah siapkan beberapa image ya untuk membuat gambar yang sama persis di halaman Adobe XD-nya. Jadi kita tinggal pakai saja. Nah, di sini teman-teman bisa buat sebuah row baru. Di mana di dalam row-nya kita akan membuat 2 buah kolom. Seperti ini. Di mana di dalam kolomnya kita akan menempatkan sebuah image, dan image-nya aku udah siapkan. Kita pakai image yang 2 dulu lah ya. Kita kasih kelas image fluid, supaya dia width-nya itu sesuai dengan ukuran si kontainernya, atau si elemen pembungkusnya. Di sini elemen pembungkusnya yaitu col 2 ya. Seperti ini. Kalau kita copy menjadi 6 bagian, kita coba save dan kita coba refresh hasilnya di web browser. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini sama persis seperti apa yang udah didesain oleh seorang UI dan UX designer di sini. Lalu yang selanjutnya di sini kita akan buat lagi row baru, di mana row-nya di sini dibagi menjadi 4 bagian. Itu artinya 12 dibagi 4, masing-masing memiliki 3 buah kolom. Ya, itu gampang aja. Teman-teman bisa buat row baru di sini. Seperti ini, di mana di dalam row-nya kita akan buat 3 buah kolom. Seperti ini. Lalu kita masukkan gambarnya. Untuk gambarnya kita pakai yang image berapa nih? Kita pakai yang image 3 lah ya. Jangan lupa kita kasih kelas supaya width dan height-nya itu menyesuaikan dengan elemen pembungkusnya, di mana elemen pembungkusnya di sini adalah col 3 ya. Kita kasih kelas img fluid seperti ini. Kita copy menjadi berapa bagian nih? Kita copy menjadi 4 bagian. Kalau kita coba save dan kita coba refresh hasilnya di web browser, nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini berdempetan karena kita nggak memberikan margin. Itu gampang aja, teman-teman tinggal kasih margin top ya.
atau kita kasih margin Y lah ya, supaya atas dan bawahnya sekaligus. Kita kasih margin Y-nya 1 coba. Atau kalau masih kurang, kita kasih 3. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan buat satu hal lagi, di mana di sini ada sebuah row, di mana row-nya memiliki 2 bagian, dan bagian yang pertama dia memiliki 4 buah kolom, tapi dia offset 2 kolom ya. Nah, itu gampang aja, teman-teman bisa pergi ke Visual Studio Code-nya, kita akan membuat sebuah row lagi, seperti ini, di mana di dalam row-nya kita akan membuat 2 buah kolom. Kolom yang pertama itu berisi 4 ya, seperti ini. Kita pakai image yang 1. Teman-teman kasih kelas juga image fluid supaya dia width dan height-nya menyesuaikan dengan elemen pembungkusnya. Kita copy menjadi 2 ya, seperti ini. Kalau kita coba save dan kita coba lihat dulu hasilnya di web browser, nah maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat desainnya di Adobe XD, dia offset 2 kolom di sebelah kirinya ya. Nah, itu gampang aja ya, teman-teman tinggal tambahkan kelas di kolom yang pertama, itu offset sebanyak 2. Kalau kita coba save dan kita coba refresh, nah otomatis dia akan berada di tengah-tengah seperti ini. Itu mengenai konten yang kedua. Nah, lalu selanjutnya di sini ada konten yang terakhir ya. Ini ada sebuah gambar, lalu elemen yang kedua ini ada tulisan, dan yang terakhir ada sebuah tombol. Kita aktifkan dulu gridnya supaya kita tahu gambar ini memakan berapa space. Nah, seperti biasa kita akan membuat sebuah kontainer fluid di mana di dalamnya ada sebuah kontainer biasa, dan kita akan membuat row yang pertama untuk menempatkan headernya. Lalu selanjutnya kita akan buat sebuah row lagi, di mana row-nya itu akan kita bagi menjadi 3 buah kolom, di mana kolom yang pertama itu dia memiliki 4 kolom, lalu bagian yang kedua dia juga memiliki 4 kolom, tapi dia offset 1 kolom. Lalu yang terakhir di sini ada sebuah tombol, di mana tombolnya itu memakan 2 buah kolom dan offset 1 kolom. Nah, bagaimana cara membuat layout ini di grid system yang ada pada Bootstrap? Nah, itu gampang aja ya. Kita akan buat sebuah container fluid, di mana di dalamnya kita akan buat sebuah container biasa, seperti ini, di mana di dalamnya kita akan buat sebuah row yang pertama untuk menyimpan headernya. Headernya seperti biasa kita pakai H1 saja. Untuk tulisannya kita copy aja dari Adobe XD-nya, kita paste di sini, lalu kita tambahkan juga paragraf di dalamnya. Untuk paragrafnya juga kita copy saja lah ya. Tapi kita paste di sini. Untuk membuat tulisannya di tengah-tengah, itu tinggal kasih kelas yang namanya text center. Dan supaya dia memiliki jarak atas dan bawahnya, teman-teman harus kasih padding Y ya. Jadi PY itu adalah padding secara garis vertikal atau atas dan bawahnya. Kita kasih 5 saja lah ya. Kalau kita coba save dulu, oh ya, kita kasih inline CSS untuk mewarnai dari container fluidnya. Kita kasih style, kita kasih background color. Background colornya kita samakan yang atas, kita copy saja. Kita paste di sini. Kalau kita coba save dulu dan kita coba lihat hasilnya di web browser, kita akan membuat konten yang ketiga di sini ya. Oke, yang pertama, kita akan membuat sebuah row baru, di mana row-nya kita akan bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu berisi 4 kolom, bagian kedua itu berisi 4 kolom juga, tapi dia offset 1 kolom, lalu yang terakhir, dia memiliki 2 kolom dan offset 1 kolom. Yaitu gampang aja, teman-teman bisa buat row baru di sini. Di sini kita akan buat sebuah row, seperti ini, di mana di dalam row-nya kita akan membuat menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu berisi 4 kolom, berisi 4 kolom seperti ini, di mana di dalam kolomnya berisi sebuah image. Image-nya aku juga udah siapkan. Ini ada rectangle 15 ya. Teman-teman tinggal kasih kelas juga yang namanya image fluid, supaya tinggi dan lebarnya itu menyesuaikan dengan elemen pembungkusnya. Lalu selanjutnya di sini juga kita akan buat bagian yang kedua ya, berisi 4 kolom. Kita akan buat kolom baru, seperti ini. Lalu kita pakai paragraf seperti biasa. Copy saja supaya tulisannya menjadi rata tengah seperti ini. Itu gampang aja, teman-teman tinggal kasih kelas yang namanya text center, dan teman-teman jangan lupa di sini dia offset 1 kolom ya, jadi tinggal tambahkan offset 1 seperti ini. Lalu yang selanjutnya, bagian yang terakhir di sini ada sebuah tombol. Kita akan buat sebuah kolom lagi di sini seperti ini, dimana kita akan buat sebuah button. Kita kasih kelas btn primary lah ya, seperti ini. Misalnya tulisannya kita copy saja supaya sama.
Kita paste di sini, dan teman-teman harus ingat juga, tombol di sini dia offset juga satu kolom. Jadi kita harus tambahkan di kolomnya itu offset 1. Kalau kita coba save dan kita coba lihat hasilnya di web browser, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini layoutnya sudah benar. Di sini dia konten yang pertama memiliki 4 kolom, konten yang kedua dia memiliki 4 kolom dan dia offset satu kolom. Lalu yang terakhir, di sini ada sebuah tombol dan dia juga offset satu kolom. Tapi jika kita lihat desainnya di Adobe XD, konten yang kedua, yang ini, tulisan paragrafnya, itu berada di tengah-tengah dari row-nya ya. Nah, grid system yang ada pada Bootstrap versi 5 itu udah menganut konsep yang namanya flexbox. Jadi kita dapat dengan mudah mengatur alignment dari grid itu sendiri. Misalnya, kita akan buat konten-konten yang ada dalam row ini itu rata tengah. Nah, itu gampang aja. Teman-teman tinggal kasih kelas di row-nya, itu ada yang namanya align items center. Kalau kita coba save, kita coba refresh hasilnya di web browser. Nah, maka otomatis kontennya itu akan berada di tengah-tengah dari row-nya. Nah, pemahaman mengenai flexbox akan aku buatkan video berikutnya, supaya video kali ini nggak terlalu panjang. Sebenarnya di sini kita udah bisa melayout suatu halaman website dengan jauh lebih rapi dan juga konsisten dengan menerapkan prinsip dari grid system. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita buka di web browser, di laptop misalnya, itu tampilannya dan layoutnya itu fine-fine aja, nggak ada yang masalah. Malahan terlihat jauh lebih rapi. Tapi sebenarnya di sini ada satu masalah lagi, kalau kita buka layout halaman website kita, itu di ukuran layar yang lebih kecil. Misalnya di ukuran smartphone atau di HP, itu layoutnya akan menjadi berantakan. Misalnya kalau teman-teman buka inspect element di sini, lalu pergi ke toggle device toolbar, lalu kita kecilkan ukuran layarnya menjadi seukuran smartphone, misalnya seperti ini ya. Nah, maka otomatis layoutnya itu menjadi tidak rapih kembali. Misalnya di sini di konten yang kedua, ukuran foto-fotonya itu udah nggak menjadi proporsional lagi. Atau jadi kecil-kecil banget. Itu nggak rapi sekali ya. Lalu di konten yang ketiga juga, di sini paragrafnya dia terlalu panjang, lalu gambarnya dan juga tombolnya itu terlalu kecil. Nah, untuk mengatasi ini, itu ada yang namanya responsive breakpoints. Jadi dengan responsive breakpoint ini adalah titik di mana layout halaman website kita itu akan berubah sesuai dengan ukuran layar tertentu. Tapi materi mengenai responsive breakpoint ini kita gak bakalan bahas di video kali ini, tapi kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi mungkin materi mengenai grid system ini sampai sini dulu, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jadi buat teman-teman yang tertarik mempelajari Bootstrap versi 5 ini, silakan teman-teman kunjungi aja playlist mengenai Bootstrap versi 5. Di sana kita belajar dari nol banget, hingga nantinya teman-teman bisa membuat website sendiri menggunakan Bootstrap versi 5 ini. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat, komen di bawah jika kalian punya pertanyaan mengenai komponen pada Bootstrap versi 5 ini, dan jangan lupa untuk support channel ini supaya makin maju dan juga berkembang dengan cara melakukan yang namanya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan ya kalau ada update video terbaru di channel ini. And I hope you like this video. Stay class. Sampai berjumpa di video berikutnya.